Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Malik dengan NIM 122330087 dari kelas Metopen RC. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang saya lewatkan pada saat saya KKN. Jadi berdasarkan yang telah saya cari tahu, ada beberapa materi. Yang pertama mengenai tinjauan pustaka, lalu ada tujuan dan juga ada analisis data. Yang pertama ini tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka memiliki pengertian sebagai ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini. Mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk proposal penelitian. Dan juga tinjauan pustaka ini memiliki manfaat. Yang pertama, membantu peneliti untuk membatasi bidang kajian. Yang kedua, membantu peneliti menempatkan masalah sesuai perspektifnya. Yang ketiga, menghindari replikasi tentang penelitian serupa sebelumnya. Yang keempat, mengaitkan ide dan teori dengan pencampuran. Yang terakhir adalah memahami struktur isi. Adapun materi mengenai tujuan. Jadi tujuan ini berisikan ringkasan dari latar belakang yang dicantumkan menjadi harapan peneliti dalam melakukan penelitian tersebut. Di dalam tujuan pun memiliki beberapa jenis kata seperti mengetahui, menganalisis, dan memahami. Adapun perbedaannya yaitu yang pertama mengetahui. Mengetahui itu digunakan untuk proses menemukan informasi. Selanjutnya ada menganalisis. Menganalisis ini biasanya ketika penelitiannya bertujuan mengevaluasi dan menafsirkan informasi untuk membuat keputusan. Selanjutnya ada memahami. Memahami ini biasanya penelitiannya digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang data atau informasi. Selanjutnya materi yang terakhir adalah analisis data. Jadi pada analisis data ini memiliki pengertian bagian dari proses analisis di mana data primer atau data sekunder yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Dalam metode analisis data ini memiliki beberapa jenis metode. Yang pertama ini adalah kualitatif analisis. Jadi metode analisis data ini merupakan metode yang menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa, atau bagaimana. Yang kedua ada kuantitatif analisis. Jadi pada analisis kuantitatif ini metode yang bergantung kepada kemampuan untuk menghitung data secara akurat. Adapun yang ketiga ini kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Jadi metode ini itu mengkombinasikan pendekatan antara metode analisis kuantitatif dan juga kualitatif. Dan yang keempat ada analisis regresi, yaitu data yang sudah terkumpul dan akan digunakan untuk memprediksi data selanjutnya yang bisa dilakukan dengan metode analisis regresi. Jika dikaitkan dengan metode penelitian judul saya, yaitu pengaruh variasi konsentrasi Saccharomyces terhadap produksi bioetanol berbahan dasar limbah bonggol nanas. Di tinjauan pustaka ini metopen saya berisikan yang pertama itu pengertian dari bioetanol, keuntungan dan kerugian bioetanol. Lalu juga saya menjelaskan mengenai Saccharomyces. Saccharomyces berisi apa saja dan juga memiliki suhu optimal pada berapa, pH optimal berapa. Selain itu juga saya juga membahas tentang bonggol nanas. Khasiat dari bonggol nanas, kandungan dari bonggol nanas, dan mengapa bonggol nanas itu sangat cocok digunakan pada pembuatan bioetanol. Adapun tujuan dari metopen saya yaitu yang pertama mengetahui proses produksi bioetanol dari limbah bonggol nanas. Jadi pada penelitian ini juga saya menjelaskan bagaimana produksi pembuatan bioetanol dari awal hingga terbentuknya bioetanol. Terus juga mengetahui konsentrasi terbaik pada pembuatan bioetanol berbahan dasar limbah bonggol nanas, yang dimana ada beberapa variasi yang akan digunakan dan akan ditentukan variasi mana yang terbaik berdasarkan karakteristik yang dihasilkan, seperti kadar alkohol tertinggi yang dihasilkan. Selanjutnya analisis data adalah pengujian kadar alkohol. Jadi yang akan digunakan itu metode pendekatan kualitatif. Jadi akan dianalisis dari 3 variasi tersebut mana bioetanol yang memiliki karakteristik yang paling terbaik, yaitu kadar alkohol tertinggi. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi metopen yang saya lewatkan pada saat saya KKN. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.